Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu bahasan yang menarik dari anak berkarohmah dengan pertanyaan, bagaimana Allah memandang atau melihat keimanan umatnya? Dan jawaban dari anak tersebut yang bersumber atau berdasar dari wejangan. Gusti Allah melihat keimanan umat tanpa busana atau tanpa pakaian, dalam tanda kutip telanjang. Jawaban yang membingungkan, yang mengherankan, dan pendapat tersebut bisa dikatakan gila atau sesat, karena kita dituntut harus menutup aurat. Dan saat ini orang-orang berlomba-lomba menghias diri, menghias tubuhnya dengan berpenampilan dan berpakaian yang berlebihan agar terlihat seorang agamais, terlihat keimanannya oleh orang lain dan menunjukkan sebagai orang suci. Kalau kita menelan mentah, salah memaknai atau menafsirkan, tentu akan berakibat kurang baik dan bisa disebut penista agama. Ibadah untuk mendapatkan keimanan kepada takdir Allah, Rasul dan firman Allah, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kenyataannya ada ibadah yang memang tanpa busana atau telanjang, yang antara lain melakukan hubungan suami istri, terlepas dari zina yang dilakukan karena nafsu, atau pasangan yang tidak atau belum sah menurut hukum Allah, yaitu dengan ijab. Dan apakah mungkin melakukan hubungan suami istri dari kedua pasangan tersebut atau salah satunya dengan berpakaian? Mandi termasuk ibadah yang tanpa busana atau telanjang, termasuk kungkum, proses ibadah dengan berendam di air. Meskipun proses ibadah kungkum terjadi pro dan kontra, bahkan ada yang mengatakan musyrik atau sesat. Ada juga kelompok atau golongan tertentu yang dalam proses ibadahnya dengan telanjang, dengan dasar pemahaman ketika manusia lahir tanpa busana, dan proses ibadah tersebut bisa digolongkan sesat atau aliran sesat. Semua proses ibadah dengan tujuan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan iman dan diakui keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang memiliki takaran dan penilaian. Allah Maha teliti, Maha mengetahui, dan tidak bisa dibohongi. Gusti Allah melihat keimanan umatnya tanpa busana. Itu hanyalah kiasan, sanepan, atau kata yang tersirat, yang tentu butuh pengkajian, butuh penafsiran untuk mendapatkan kebenaran. Pada kenyataannya, manusia memang lahir tanpa busana. Dan umat Islam ketika mati, dimasukkan ke liang lahat atau dikubur tanpa busana. Hanya ditutupi atau dibungkus dengan kain putih. Dan yang dimaksud tanpa busana adalah kejujuran. Orang yang tanpa busana atau telanjang akan terlihat apa yang menempel di badannya. Bahkan udah sekecil apapun akan terlihat, seperti panu, tai lalat, bekas luka, dan sebagainya. Jujur atau kejujuran, apa adanya, dan tidak ada yang ditutup-tutupi, baik keburukan dan kebaikannya. Orang yang hebat tidak malu mengungkapkan kejelekannya atau dijelek-jelekan oleh orang lain, dan malah malu menceritakan atau diceritakan kebaikannya. Orang yang jujur akan mengatakan apa adanya, apa yang diketahuinya, tanpa dibumbui, dikurangi ataupun ditambah-tambahi. Meskipun beresiko untuk dirinya sendiri, dan pada kenyataannya yang terjadi saat ini, untuk mencari aman dalam kehidupan, kita tidak berani jujur.
Bahkan kita sering membuat cerita atau kesaksian palsu. Aman di hadapan manusia, tetapi terancam dan terhina di mata Allah. Mungkin kita lupa dengan ancaman Allah yang akan memberi azab kepada orang-orang yang membuat cerita atau kesaksian palsu dan berita bohong. Ibadah pada Allah untuk mendapatkan cinta dan kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jujur atau kejujuran. Dan itu menjadi dasar kehidupan Rasul-Rasul Allah, wali-wali Allah. Coba kita bayangkan jika para Rasul atau para wali Allah tidak jujur, membuat cerita atau kesaksian palsu. Tentu tidak akan ada kitab suci, yang ada kitab kebohongan. Dan tidak ada ajaran suci, yang ada ajaran sesat dan penyesatan. Ibadah mendidik kita untuk jujur. Contoh kecil, ketika kita puasa, kita tidak berani mendahului berbuka sebelum waktunya, meskipun tidak ada yang mengetahui, dan kita bisa menutupi atau mengelak dari orang lain. Ketika kita sholat, kita tidak berani merubah rangkaian dan rakaat sholat, meskipun kita sholat sendirian. Bahkan ketika kentut, meskipun tidak ada yang mendengarnya, kita tidak berani melanjutkan sholat tanpa kembali wudhu. Sholat mendidik, membentuk pribadi dan karakter kita untuk jujur. Tetapi, apakah kejujuran pada saat sholat juga kita terapkan dalam kehidupan yang lain? Coba kita bayangkan, kita renungkan, setiap individu yang ahli sholat atau langgeng sholatnya bisa menerapkan kejujuran dalam kehidupannya dan dijadikan dasar atau sifat, tentu akan tercipta atau terwujud keindahan, keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan. Pada kenyataannya banyak keresahan dan kerusakan. Bahkan yang membuat miris ketika kita mendengar oknum birokrat, pejabat, aparat yang korupsi. Apalagi di depan namanya ada gelar haji. Justru merekalah yang penista agama. Karena tidak ada ajaran agama apapun yang mengajarkan untuk berbuat curang atau mencuri. Akhir zaman atau zaman kehancuran karena pengkhianatan umat dengan rasul-rasulnya, dengan kitab-kitab sucinya, yang tentu berkhianat dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, ini pendapat pribadi tentang Allah melihat keimanan umat tanpa busana. Ya karena miskin ilmu dan pengetahuan, pengalaman dengan metode otak-atik gadok yang belum tentu benar. Bahkan bisa jadi jauh dari kebenaran. Bismillah. Keikhlasan memberi maaf sedulur-sedulur yang mendengar ocehan si miskin ilmu ini, semoga menjadi amal ibadah dan barokah dalam kehidupan sedulur-sedulur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.